Selayang pandang Universitas Tomakaka Mamuju. Berdirinya Universitas Tomakaka adalah digagas oleh pemerhati pendidikan di Sulawesi Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Taufan pada tahun 1997, yang diberi nama Yayasan Tan Rupatana Bali. Universitas Tomakaka Mamuju mempunyai 14 program studi dan 7 fakultas, dan semua telah memperoleh legalitas formal melalui Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia. KKN merupakan kepanjangan dari Kuliah Kerja Nyata, merupakan program mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, KKN dilakukan selama 1 atau 2 bulan di sebuah desa atau wilayah setingkat desa. Program ini dilakukan oleh mahasiswa semester akhir seperti semester 5 atau semester 6. Mereka akan menjalankan kegiatan belajar, mengabdi, mengajar, dan berbaur dengan masyarakat di mana mereka melakukan KKN. KKN menjadi perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. KKN mewujudkan Tridharma poin ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa bisa membangun komunikasi dengan warga dan membangun desa agar menjadi lebih baik. Terletak sejauh 1202,6 km dari Jalan Poros Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Desa Buana Sakti merupakan bagian dari Kecamatan Tomo, yakni kecamatan yang terletak di kecamatan terluar di Kabupaten Mamuju. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju Tengah. Secara geografis dapat dideskripsikan Desa Buana Sakti berbatasan dengan Desa Tomo di sebelah barat, Desa Tamimongga di sebelah selatan, Desa Malino dan Tamnijara di sebelah timur, Sungai Baitang di sebelah utara. Dengan luas wilayah total sebesar 10 km, Desa Buana Sakti terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Muhajirin, Karangsari, Sumberjo, Wonosari, Rama, dan Kampung Baru. Desa Buana Sakti sudah dilalui akses jalan berupa perkeras aspal. Prasarana umum lain yang terdapat di desa ini yaitu 2 SD Impres, 1 gedung TK, 1 kantor desa, 4 masjid, 4 musola, 6 pos kamling, 4 gedung TPA, 9 lapangan olahraga, 6 pustu, 6 posyandu, 5 gereja, 2 pura, 1 rang pertemuan, 1 pos kesdes. Potensi desa berdasarkan data demografi desa, total penduduk Desa Buana Sakti mencapai 1.573 jiwa dengan jumlah pria 828 dan wanita sebesar 745 jiwa. Dengan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan peternak, kebanyakan dari masyarakat usia kerja di Desa Buana Sakti bekerja merantau di kota lain. Harapan tim KKN untuk Desa Buana Sakti, semoga Desa Buana Sakti tidak hanya menjadi desa yang kaya akan sumber daya alam, namun juga sumber daya manusianya, dan Desa Buana Sakti dapat selalu menjadi desa yang bertoleransi tinggi antar sesama agama dan suku.
Setelah melakukan observasi ke kantor desa, ke dusun-dusun, dan ke sekolah-sekolah yang ada di Desa Bonasakti, kami mengadakan seminar program kerja di Aula Desa Bonasakti. Adapun kesepakatan yang kami dapat yaitu program kerja fisik sebanyak 40% dan non-fisik sebanyak 60%. Program kerja fisik yang pertama yaitu pembuatan seed plan peta desa yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Desa Bonasakti dalam menemukan tempat yang akan dituju. Adapun penanggung jawab dari program kerja tersebut ialah Kiki Wanda. Yang kedua yaitu penanaman pohon di Desa Bonasakti yang bertujuan untuk menghijaukan dan mempercantik fasilitas umum yang ada di Desa Bonasakti. Adapun penanggung jawab dari program kerja tersebut ialah Aisyah Hanif Ponco Haryanto. Yang ketiga yaitu pembuatan penanda rumah dan penomoran rumah warga yang bertujuan untuk mempermudah seseorang mencari alamat orang yang ingin dituju. Adapun penanggung jawab dari program kerja tersebut ialah Suhendra. Yang keempat yaitu pembuatan penanda rumah ibadah, masjid, dan gereja yang bertujuan untuk mempermudah orang-orang dalam mencari tempat ibadah yang ingin dituju. Penanggung jawab dari program kerja tersebut ialah Diki Murdayat dan Syekh Fauzan. Kemudian program kerja non-fisik yang pertama ialah pelatihan dasar-dasar komputer yang bertujuan memperkenalkan dasar-dasar komputer kepada anak-anak SD, khususnya di SD Impres Tombok 3 di Desa Bonasakti. Yang bertanggung jawab di program kerja tersebut ialah Nining Andriani. Yang kedua yaitu pengajaran sistem komputer dan penggunaan Chromebook yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak SD, khususnya untuk kelas 5 dan kelas 6, bagaimana cara mengolah sistem komputer serta mengajarkan bagaimana cara menggunakan Chromebook untuk persiapan ujian nasional berbasis komputer, terkhusus di SD Impres Swakarsa Tombok 3. Yang bertanggung jawab pada program kerja tersebut ialah Citra Yusnita. Yang ketiga yaitu pengenalan bagian-bagian hardware pada komputer yang bertujuan untuk memperkenalkan perangkat keras yang ada pada komputer ke anak-anak SMP Tombok 3. Adapun yang bertanggung jawab pada program kerja tersebut ialah Septian Malik Fajar Tahir. Yang keempat yaitu pengenalan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan apa itu teknologi informasi dan bagaimana cara menerima informasi yang tepat, terkhusus untuk SMP 4 Tombok 3. Adapun penanggung jawab dari program kerja tersebut ialah Lisa Widya Astuti. Yang kelima yaitu melengkapi atau mencatat ulang data desa yang bertujuan untuk memperbarui data desa yang sudah ada. Penanggung jawab dari program kerja tersebut ialah Musdalifah. Yang keenam yaitu pelatihan arang menjadi briket yang bertujuan untuk mengajarkan kepada masyarakat manfaat limbah batok kelapa menjadi barang yang bernilai tinggi. Adapun penanggung jawab dari program kerja tersebut ialah Emrian. Adapun 3 program kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama yaitu gotong royong pembangunan masjid yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pembuatan atau pembangunan masjid serta ikut berbaur dengan masyarakat sekitar desa. Kemudian yang kedua yaitu bakti sosial yang bertujuan untuk mempererat kerjasama atau silaturahmi dengan warga Desa Bonasakti. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembinaan seni terkhusus untuk anak-anak Desa Bonasakti yang bertujuan untuk melatih bakat anak-anak dalam seni terkhusus dalam bidang seni tari. Prospek pengembangan wilayah di Desa Bonasakti. Masyarakat Desa Bonasakti
umumnya bermata pencarian sebagai petani. Tanah di Desa Buana Sakti sangatlah subur dan cocok untuk ditanami berbagai macam hasil alam. Adapun hasil alam yang terkenal dari Desa Buana Sakti ialah buah naga. Hampir semua warga di Desa Buana Sakti menanam buah naga, tapi ada beberapa masyarakat belum paham cara mengolah buah naga. Terkadang buah naga tidak masuk ukuran, dibiarkan begitu saja ataupun dimakan begitu saja. Namun jika diolah dengan baik, maka buah naga yang tadinya tidak begitu diperhatikan akan menjadi makanan yang bernilai tinggi. Contohnya seperti dibuat menjadi keripik ataupun olahan makanan yang sejenisnya. Peran masyarakat dan pemerintah Desa Buana Sakti dalam program kerja kami sangatlah membantu, terutama dalam pengusulan program kerja yang akan kami lakukan. Begitu pula dalam peran masyarakat dalam pelaksanaan program kerja kami terlihat dari kekompakan antara masyarakat sekitar dengan peserta KKN dalam menjalankan program kerja. Begitupun juga peran dari pemerintah desa yang sangat mendukung kami. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Buana Sakti dan pemerintah setempat Desa Buana Sakti yang sudah bersedia menerima kami selama kuliah kerja nyata. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Buana Sakti dan Ibu Desa Buana Sakti yang menjadi orang tua kami selama melaksanakan kuliah kerja nyata selama 40 hari. Semoga diberikan kesehatan dan semoga kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk setiap momen berharga, pengalaman yang tak ternilai yang telah membentuk diri kami menjadi pribadi yang lebih tangguh dan peka terhadap lingkungan sekitar. Semoga kita tetap menjaga semangat gotong royong, semangat sosial saat kita kembali ke rutinitas sehari-hari. Setiap interaksi, program, dan upaya yang kami lakukan telah mengukir cerita yang tak terlupakan dalam membangun hubungan bermakna dengan masyarakat setempat. Dengan penuh rasa syukur dan haru, kami mengakhiri perjalanan kuliah kerja nyata yang telah melahirkan ikatan persaudaraan di antara